Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Hari ini saya ingin melakukan trade review bareng teman-teman semuanya terhadap apa yang saya ambil, setup yang saya ambil kemarin di AUD USD dan satunya lagi saya lupa. Kita akan langsung aja ke chart ya teman-teman. Kita langsung ke chart, kita punya di AUD USD. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita replay, nyalakan replaynya dulu. Saya kemarin ambil area sell di atas nih teman-teman. Kenapa saya ambil area sell yang di atas? Karena di sini saya lihat uptrendnya, momentumnya sudah terminated. Karena apa? Karena di break oleh candle drop ini. Oke, candle hitam ini. Dan di H4 kita juga bisa lihat bersama. Ini candle yang sama, candle banyak ini terbentuk oleh satu candle ini di H4. Nah, di H4 kita juga bisa lihat harga juga sudah ngebreak sampai ini. Ada rally base rally base rally, ada 3 rally base rally di break oleh harga oleh candle hitam ini ya teman-teman. Candle hitam ini ngebreak. Jadi rule-nya biasanya saya menggunakan rule kalau ada dua area supply di break, kemudian kita bisa narik trend line, kita bisa sell di sana, oke? Nah, kebetulan di daily trendnya masih belum berubah menjadi down. Kita punya trend violated, tren yang sudah berakhir di H4. Oke. Jadi biasanya tren yang berubah di tren yang berubah di time frame kecil biasanya awal dari perubahan tren di time frame yang lebih besar. Oke, di sini saya lihat ada sell, kemudian ada drop, kemudian kita ambil area sell nih. Kecepatan saya mikirnya. Jadi apa yang saya keluarkan nggak sama, nggak sinkron. Oke, kita punya harga sell di atas nih. Kebetulan kita juga kalau kita lihat di 144 menit sama aja kayak H4 ya, kita punya rally base drop ini. Kita punya rally base drop, kita punya area yang berada di dalamnya area yang lebih besar, di time frame yang lebih besar. Oke, kita kembalikan ke 240. Nah, area ini merah ini kita mau sell nih. Kita pecah entry-nya jadi dua. Kita mau sell di area 1, kemudian sell area di area 2. Nah, kabar buruknya kita yang transaksi pertama kita TP, teman-teman, kita TP. Kemudian di transaksi yang kedua, sell ini adalah sell area kita yang pertama. Saya tulis saja deh, biar teman-teman punya sell 1 gitu ya, punya gambaran. Sell 1, kemudian kita punya sell 2. Nah, di sell 1 kita sempat profit 1:1. Oke, harga mantul ke bawah. Ternyata harga mantul dan kita sudah profit 1:1. Kemudian SL. Oke. Kemudian di sell area yang kedua kita bisa punya apa? Kita punya area ini, sell area yang kedua ini, rally base drop ini, dan kita SL nih. Secara personal saya minus 1 di transaksi ini. Kenapa minus 1? Karena di sell area 1 saya entry 1%, di sell area 2 saya entry 1%. Nah, di sell area 1 saya pecah entry-nya menjadi 2, 0,5%, di TP 1:1, 0,5% berikutnya di 1:2 lebih sedikit ya kalau nggak salah kemarin ya. Nah, saya di TP 1 plus 0,5, kemudian di TP 2-nya saya minus 0,5. Jadi totalnya BEP atau 0 di sell area 1. Kemudian di sell area 2 karena saya meresikukan 0,5% dan 0,5% alias 1%, saya pecah jadi 2. Akhirnya saya minus 1%. Nah, kita akan tulis dulu nih. Kita akan tulis dulu. Jadi yang pertama 0 atau BEP, kemudian transaksi yang kedua kita minus 1. Kemudian kita masuk ke NZD USD CAD ternyata ya. Nah, oke, sebelumnya kenapa ini bisa terjadi? Yang ada yang salah teman-teman. Ini yang biasa saya lakukan. Kebetulan aja ini lagi SL. Contoh yang lagi SL. Jadi apakah dengan satu transaksi SL ini kita akan merubah rule? Jawabannya no. Jawabannya no ya teman-teman. Sekali lagi hanya percaya dengan data yang teman-teman punya. Jangan percaya sama saya sekali lagi. Teman-teman bisa tes dan ukur sendiri. Mungkin 100-200 transaksi teman-teman bisa menyimpulkan hasilnya seperti apa. Oke? Kemudian USD CAD kita punya buy nih di bawah. Kita akan replay lagi. Harga saat kita lihat kemarin seperti ini. Kita punya area yang cukup oke. Drop, base, rally, rally, base, rally. Kenapa saya mau buy di sana? Karena saya lihat di time frame yang lebih besar di 240
Kita replay juga di 240. Semoga teman-teman nggak bingung ya. Jadi 240 ini tempat saya ngelihat tren nih teman-teman. Sama aja sih sama kayak M55 atau M60 ya. Kita punya trend line seperti ini. Kita punya momentumnya jelas down. Kita punya momentum down. Kalau teman-teman garisnya situ boleh, gini juga boleh. Yes, itu sudah di break oleh candle putih ini ya teman-teman. Sebenarnya sekali lagi ini adalah korelasi. Jadi teman-teman perlu waspada. Nah, di transaksi ini karena kita punya trend line yang di break, apakah trennya sudah terlihat jelas? Belum jawabannya. Kita nggak punya higher high, lower high dan lain sebagainya. Kita nggak punya bentuk, gampangnya bentuk seperti ini PLN ya. Kita lagi mode agresif nih kemarin. Saya, bukan kita sih, saya. Nah, kemarin saya buy di bawah sini. Yes, saya nunggu harga masuk kemudian rally. Harapan saya, ekspektasi saya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Bertolak belakang dengan apa yang saya rencanakan. Ternyata kita SL nih di transaksi ini, teman-teman kita bisa lihat bareng. Saya SL TP1 di transaksi di buy area 1. Ini adalah buy area 1 saya SL, langsung SL, kurang ajar. Kemudian di buy area saya yang kedua langsung SL, enggak langsung SL sih. Sempat ranging, naik-naik dikit dan SL akhirnya, kurang ajar juga. Nah, apakah dengan 2 SL ini tadi, ada 3 SL ya. Kita punya 3 SL, jadi kita -1 dan -1. Totalnya di transaksi yang saya ambil dan yang saya share ke teman-teman semuanya, totalnya saya -3%. Nah, itu adalah gunanya apa ya? Gunanya SL nih. Teman-teman bisa ngukur risk rewardnya. Jadi saya nggak bingung nih. Kalau saya SL, saya tahu maksimal lossnya dari 4 transaksi, saya maksimal lossnya 4. Kalau saya TP, saya akan TP 8. Kalau TP semua ya, kalau gitu, sama kayak gitu. Kita punya sinyal nih, barusan alertnya bunyi. CAD JPY kita cek dulu deh sekalian ya. Tidak direncana CAD JPY. Mana CAD JPY? Yes, kita punya situ. Harga masuk di curve ya. Tadi apa ya notifnya? Saya lupa. Biasanya saya kasih catatan. Notifnya adalah sell di curve. Yes, kita akan lihat. Yoi, kita lihat. Yoi. Oke. Yes. Kita akan sell nih di curve. Teman-teman kita punya setup. Kebetulan kita punya setup. Kita langsung aja sell di curve. Nah, kenapa saya mau sell di curve? Kita punya yang pertama, kita punya trend line di daily ini atau momentum line ini di break. Kemudian mantul di, teman-teman bisa lihat di sini. Ada rally base rally ini. Oke. Dan harga ternyata down nih, dari sini down, ngebreak, ngerusak harga supply ini. Rusak harga supply. Harapannya kita bisa continue down, teman-teman. Oke. Harapannya karena 2 area supply ini di daily sudah di break, adalah tanda-tanda awal dari trennya berubah. Nih teman-teman bisa lihat nih. Kalau secara H4 kita bisa lihat trennya masih up ya, teman-teman bisa lihat di sini. Trennya masih up.